Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Saya ucapkan selamat datang kembali di channel YouTube ASP Lovong Official ya, channel YouTube kebanggaan kami ya. Dan saya ucapkan juga selamat malam, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriyah. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga sahabat-sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sukses, tentunya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya baik sahabat-sahabat semuanya, dalam video kali ini saya akan memberikan pandangan ya atau pengantar terkait dengan keputusan pemerintah. Yang akan kita bahas yang pertama adalah syarat sahnya keputusan, berlaku dan mengikatnya keputusan, kemudian mengikatnya keputusan dan penyampaian keputusan. Yang pertama adalah syarat sahnya keputusan apa saja. Syarat sahnya keputusan ini ada dua. Yang pertama adalah syarat sahnya keputusan meliputi ditetapkannya oleh pejabat yang berwenang, kemudian dibuat sesuai dengan prosedur, dan substansi yang dibuat sesuai dengan objek keputusan ya. Jadi syarat sahnya keputusan yang pertama itu ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Ketika memang dia tidak punya kewenangan dalam menetapkan keputusan, maka dia tidak boleh melakukan keputusan-keputusan itu. Dan harus juga sesuai dengan prosedur-prosedur hukum yang berlaku ya. Biar keputusan itu mempunyai kekuatan hukum ya. Substansinya sesuai dengan objek keputusan. Kemudian yang kedua, sahnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ya. Tadi asas-asas pemerintahan umum yang baik itu telah kita bahas di video-video sebelumnya. Kemudian selanjutnya berlakunya dan mengikatnya keputusan. Nah, berlakunya dan mengikatnya keputusan ini adalah keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain dalam keputusan dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan sebagaimana tertuang dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang sistem administrasi pemerintahan ya. Jadi ketika keputusan ini berlaku dan mengikat keputusan sesuai dengan tanggal ditetapkan ya, kecuali ditentukan lain dalam keputusan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dasar hukumnya adalah pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, mengikatnya keputusan. Nah, mengikatnya keputusan ini, keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan ya atau diterimanya keputusan oleh pihak yang tersebut dalam keputusan ya. Jadi saya ulangi, mengikatnya keputusan ini, keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya keputusan oleh pihak yang tersebut dalam keputusan ya. Jadi ketika memang keputusan itu sudah diumumkan ya dan telah diterima oleh si orangnya, maka dari situ mengikatnya suatu keputusan dan berlaku untuk kita. Misalkan saya nih diberikan keputusan diangkat sebagai misalkan staf atau kaur di desa, maka dari situ ketika keputusan itu diterima oleh saya, ya dari situlah mengikatnya suatu keputusan, maka kita harus menjalankan kewajiban-kewajiban kita ya sesuai dengan tugas dan fungsi kita sebagai atau sesuai dengan jabatan yang kita baru yang dikeluarkan ya yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah tadi ya, atau pejabat-pejabat yang boleh mengeluarkan terhadap surat keputusan tersebut. Kemudian terkait dengan penyampaian keputusan. Nah, penyampaian keputusan ini adalah setiap keputusan wajib disampaikan oleh badan atau pejabat pemerintah kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam keputusan tersebut ya. Jadi penyampaian keputusan ini, setiap keputusan wajib disampaikan oleh badan ataupun pejabat ya pemerintah kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam keputusan tersebut. Nah, jadi kalau contohnya ketika memang bupati mengangkat ya kepala desa, mensahkan atau memberikan keputusan terkait dengan kepala desa, biasanya ada beberapa tuh disebutkan dalam SK tersebut ya, dalam surat keputusan tersebut dari A misalkan sampai si Z. Nah, dari situlah setelah memang keputusan itu
disampaikan, maka keputusan itu harus diberikan, ya. Jadi setiap keputusan itu harus disampaikan oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam keputusan tadi. Demikian ya terkait dengan keputusan pemerintahan ya, keputusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Mudah-mudahan ini bisa mengedukasi ya dan pemahaman hukum kepada sahabat-sahabat atau masyarakat pada umumnya. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, kami hukum, jauhi hukuman.